Saya pingin istilahnya ilmu saya turunkan, percuma istilahnya saya punya ilmu nggak bisa diteruskan gitu, mubadir kan. Tidak lengkap rasanya kalau kita tidak praktek langsung, gimana Mas? Alhamdulillah teman-teman, kita sudah bertemu dengan Mas Widi ya, yang dimana Mas Widi ini adalah bisa disebut juga dengan orang sakti, dan bahkan beliau pun juga sering sekali mengobati orang-orang dengan kemampuannya yang dimilikinya. Jadi Mas Widi ini kalau mengobati orang-orang itu bukan dengan terapi diurut teman-teman, akan tetapi dengan kesaktiannya, yang dimana kesaktian tersebut itu bisa membuat mungkin pasien tersebut langsung merintih, menangis, menjerit. Betul Mas. Jadi kesaktian yang dimiliki Mas Widi ini kesaktian yang wah sangat begitu di luar nalar, dan mungkin sangat sulit sekali untuk orang-orang seperti kita itu bisa memiliki yaitu kesaktian seperti itu. Karena kesaktian ini itu Mas Widi dapatkan melalui tirakat-tirakat yang sangat begitu perih, sakit, dan pokoknya kita nggak bakal mampu. Jadi apa sih kesaktian yang dimiliki oleh Mas Widi ini? Kesaktian yang dimiliki Mas Widi ini adalah merupakan bisa disebut juga dengan jari petir. Wow, jari petir itu apa sih? Apakah jarinya mengeluarkan petir atau apa? Ya mungkin nanti akan dijelaskan oleh Mas Widinya secara langsung. Oke, assalamualaikum Mas, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, apabila ada teman-teman yang melihat video saya dan kami tentunya yang pengen berobat ke Mas itu kira-kira bisa melalui WA ya. WA enggak? WA bisa. Nah, jadi seperti apa itu Mas? Awal mulanya Mas Widi ini mendapatkan kesaktian jari petir yang membuat pasien-pasiennya itu sampai merintih, menangis. Bahkan tadi rekan saya saja sebelum kita ngonten itu katanya pengen disentuh sama Mas Widi, ternyata merintih. Tutung itu. Boleh diceritakan Mas, monggo. Kalau kisah jari petir simpelnya gini. Saya perjalanan hidup saya itu dari kecil sampai sekarang tuh perih lah perjalanan saya. Lah inti dapat jari petir itu belajarnya di Demak. Di Sutra Ki Ageng Selo, itu guru saya namanya Mbah Kiai Samsuri di Wonosalam. Itu belajarnya itu 7 tahun puasa wajib itu. Alhamdulillah sampai sekarang, tapi boleh dipraktekkan di Ciamis, Jawa Barat, sama guru sepuh sama almarhum ibu saya itu di Ciamis. Karena filosofi di Ciamisnya itu kan tempat kederajatan kepala itu. Begitu saya praktekkan di Ciamis, alhamdulillah sampai rame lah pertolongan saya dari kalangan bawah sampai atas pun alhamdulillah. Kalau untuk biaya segala macam saya masa ikhlasnya, nggak pernah target gitu. Orang yang nggak punya pun silakan datang ke saya itu dengan senang hati. Awal mulanya bagaimana itu cara mendapatkannya Mas? Cara mendapatkan Apakah itu Mas masuk ke goa atau kemana gitu dulunya? Cara mendapatkan saya puasa itu 7 tahun itu puasa wajib itu. Terus pernah tirakat di muara air laut, pertigaan pertemuan laut sama sungai 41 hari itu. Di Pertigaan air laut. Dawam bismillah itu. Itu berarti nyemplung di tengah air. Ngerendam gitu. Kalau kepalanya keluar? Kepalanya kelihatan. Tapi kalau pas ini 41 hari lah full itu. Terakhirnya di Raja, di tangan sini saya. Di sini nih. Alhamdulillah jari saya itu udah masuk. Makanya terapi kalimat syahada itu kan, kalimat syahadat itu ini ada Allah dan Muhammad, ini jari satu ini kekuatannya luar biasa. Berarti Mas Widi bergurunya langsung ke cucunya Ki Ageng Selo. Mohon. Ki Ageng Selo itu daerah mana berarti? Daerah Meranggen. Meranggen. Api abadi ya. Api abadi yang buat api pon itu.
yang ngambilnya di situ itu. Tapi untuk Mas Widinya tersendiri itu bisa nggak kalau ada petir dipegang gitu? Insya Allah kalau megang mungkin belum nyampe ke situ. Cuma kalau istilahnya ada petir mah bisa Bisa dihalau gitu ya? transisir gitu. Kalau megang belum dibuktikan gitu. Belum. Nah itu Mas, mungkin penonton lah yang penasaran, itu cara mendapatkan seperti itu sih, seperti apa ilmu kayak gitu? Ah, ini terus didawamkan sama guru saya itu, saya suruh wirid, baca hu, tahan napas, di pusar perut sini, naikkan ke jantung. Ah, segala sesuatu tuh suruh ngebatin tapi nggak boleh diucapkan. Baru keluar Allah itu. Itu berlanjut terus-terusan gitu. Kalau napas ini isinya udah Allah, semuanya bisa muncul itu, ilmu jari petir itu. Tapi banyak anak buah saya sampai 10 tahun pun nggak bisa karena belajar di pernapasannya itu. Begitu nempel itu tutung itu di tangan yang ada penyakitnya itu langsung gosong. Itu langsung bisa netral saraf-saraf itu. Itu cuma disentuh berarti? Ah, disentuh. Nggak ditekan? Enggak, disentuh, diseret gitu aja. Insya Allah itu normal. Jadi nanganin penyakit medis non medis. Yang mau kesurupan insya Allah saya bisa. Mau nanganin orang yang medis pun bisa. Santet bisa santet? Insya Allah. Insya Allah. Berarti ilmu jari petir ini bisa buat medis non medis juga? Bisa, berarti? sampai ke patah tulang pun bisa. Kalau ada orang yang kecelakaan itu 3 hari, kurang dari 3 hari, saya jamin sekali normal. Ini contohnya simpel itu, anak Pak Kesra itu kemarin itu jatuh itu tabrakan motor, des loh, kaki sampai nggak bisa jalan. Saya pegang langsung jalan, alhamdulillah. 2-3 orang itu geletak semua sampai napasnya sesek itu. Saya sentuh langsung normal. Nah gini Mas, ini kan waktu mempelajari ilmu jari petir itu kan 7 tahun katanya ya. Mohon. Nah berarti itu bertapanya di Muara atau beda-beda tempat atau? Kalau untuk 7 tahun itu puasa wajibnya 7 tahun. Oh 7 tahun, berarti setiap Kalau hari. untuk bertapanya itu 41 hari di Muara Laut itu, ngerendam itu. Nah itu kan ada titik di mana Mas itu berhasil. Nah itu buktinya misalkan kata guru misalkan, udah Mas ini udah berhasil, itu langsung dibuktiinnya gimana gitu? Ah, langsung dibuktiin. Begitu saya udah dirajah itu, langsung suruh megang orang. Orang yang kesurupan langsung dipegang. Terus ada orang yang stroke dipegang langsung, disentuh gitu. Langsung alhamdulillah sembuh seketika. Ada yang 8 tahun nggak bisa jalan, langsung jalan. Nah ini kan kalau misalnya yang termasuk saya, terus yang nonton juga pasti ada yang bertanya gini, itu sebetulnya jari petir itu lebih ke pengisian khodam apa misalkan itu emang bisa dipelajari secara secara ilmiah gitu? Bisa dipelajarin. Untuk pengobatan ini justru saya pingin istilahnya ilmu saya turunkan, percuma istilahnya saya punya ilmu nggak bisa diteruskan gitu, mubadir kan. Jadi bisa dipelajari, nanti kita ajarkan untuk jari petir itu untuk di pernapasan dulu. Karena nggak cuma jari bisa nyentuh aja, harus pernapasannya harus benar-benar isi Allah gitu. Berarti ini bukan pengisian khodam, bukan seperti itu ya? Atau Nah, memang ada juga itu seperti itu? Kalau model kayak gitu ada lagi. Kalau ini yang sering saya terapkan untuk pengobatan. Pengobatan kayak stroke, kayak santet, kayak kesurupan gitu. Bisa di ini. Nah kalau misalnya gini Bang, itu kan belajar 7 tahun. Ada nggak yang lebih misalkan yang lebih efisien, misalkan nggak sampai 7 tahun atau setahun atau emang harusnya 7 tahun ya, Kan untuk bisa kalau mempelajari 7 jari tahun petir? itu kan pendadaran saya dari guru itu. Kalau ke murid-murid, kalau dia saya ajarkan 7 hari pun bisa satu wedal gitu. Asalkan fokus pernapasannya dapat gitu. Bisa langsung megang. Tapi nggak jari petir gitu, paling kadang disentuh orangnya teriak-teriak. Tapi ngeluarin tutung itu penuh belajar, benar-benar harus maksimal. Bisa sampai merah sampai hitam itu gitu. Cuma paling pemegangan tapi orangnya teriak-teriak dipegang. Nah kalau misalkan jari petir ini yang Mas pelajari, ini kan kalau megang orang berarti tutung ya, atau Mohon. misalkan gosong gitu ya. Mohon. Nah kalau misalkan megang benda kertas itu bisa nyala juga nggak gitu kayak gitu? Oh, kalau benda enggak Enggak. bisa.
Terus kalau misalkan apakah setiap orang yang Mas pegang itu gosong, apakah tergantung orangnya? Apakah misalnya ada yang penyakitan aja atau gimana? Oh, kalau yang untuk gosong itu pasti ada yang penyakitnya. Ada istilahnya untuk medisnya itu pemberungkutan saraf darah. Nah, itu istilahnya mengencerkan saraf darah yang beku itu. Untuk biar oksigen bisa ngalir seluruh badan tubuh manusia ini. Karena satu tangan itu saraf itu ada hampir 7.000 saraf darah. Saraf darah itu terletaknya di bawah kulit sama di atasnya tulang. Itu ribuan saraf. Kalau nggak pakai jari petir, itu nggak mungkin bisa itu ternetralisir semua, bisa encer semua. Kalau cuma dipijat-pijat biasa, cuma enak aja, penyakit nggak terangkat. Karena untuk pembekuan saraf darah itu, dokter pun sampai pusing itu, nanganinnya itu, Pak. Karena pembekuan saraf darah itu kan ribuan saraf. Nah, itu kalau untuk jari petir, begitu disentuh langsung pecah semua saraf itu, encer semua. Lancar semua ya. Begitu ditek itu langsung encer semua, seluruh badan. Terasa sampai jantung, sampai kepala begitu disentuh. Itu AA-nya sendiri kan saya sentuh kan terasa kan, jantung, kepala sampai kaki. Mungkin gini Mas, ini kan saya pengen dengar keterangan ilmiahnya. Itu kan yang namanya jari petir itu apakah tersalurkan aliran listrik, elektron atau apa sih bahasanya? Ya, listrik. Listrik atau misalkan itu mah ini kan kita hampir 60% berbicara gaib gitu ya. Mohon, Nah, kalau penjelasan ilmiahnya bagi Pak yang nonton termasuk saya juga gitu. Apakah di jari emasnya itu ada petirnya, apakah ada listriknya gitu? Lah kalau jari petir itu murni istilahnya aliran kayak semacam kayak petir, cuma energinya enggak sepetir kayak petir yang melegar itu enggak, tetap kayak listrik. Jadi kalau untuk di badan itu ada main plus. Oh, ada min plus. Begitu kalau ada yang penyakit, istilahnya saya nempel itu kayak main plus, jadi langsung berai gitu kan, kayak taspen itu kan, langsung nyala gitu. Tapi kalau orang yang sehat, itu ya disentuh nggak terlalu parah sekali gitu. Kalau misalkan pegang lampu nyala nggak kira-kira? Nggak, ini kan mungkin pasti ada pertanyaan kalau yang namanya netizen kan ada aja yang nyeleneh gitu. Kalau lampu belum saya pernah coba itu, belum pernah dicoba, belum pernah. Kalau megang kayak api kayak apa, alhamdulillah. Dingin gitu. Bukan dingin tapi saya nggak apa-apa gitu. Kayak api dibakar gitu itu nggak apa-apa. Nah, berarti sudah jelas ya ternyata terapi petir ini yang dimiliki oleh Mas ini adalah Mas Widi ini untuk pengobatan. Nah, pasti banyak penonton yang penasaran. Pengobatan yang dilakukan itu untuk mengobati apa saja sih, Pak? Yang pertama untuk penyakit medis bisa, non medis bisa kayak stroke, capit urat pinggang, terus patah tulang bisa, terus penyakit lain-lain lah, insya Allah bisa. Itu khusus penyakit medisnya dan juga penyakit non medis untuk orang-orang yang terkena santet barangkali. Santet, terus ini kesurupan gitu. Dan itu bisa semua teratasi Bisa begitu ya? Bisa teratasi, bisa dipegang lah. Nah, ini bagus sekali ya teman-teman yang lagi nonton channel kami gitu ya. Nah, mungkin gini teman-teman ya, ini kan kita dari awal berbicara jari petir, dari mulai awal mulanya Mas mendapatkan jari petir. Nah, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak praktek langsung gimana Mas? Ini salah satu rekan saya ingin mencoba efek dari jari petir. Wah, ini bakal kelihatan nggak ya petirnya, listriknya nih. Listriknya, terus misalkan tadi gosong nggak gitu ya? Ya Allah, silakan ke depan. Buka berarti bajunya? Yang enggak juga. Oke, jadi siapa nih? Nggak usah buka, duduk aja sini. Ini. Wow. Oh, mantap ya. Bentar ya. Lah. Punten. Mas boleh ngadepnya ke sini nggak, Mas? Nyamping. Nyamping. Nah, Nyampe. gitu. Gitu. Nah, gitu. Mantap tuh. ya, jadi salah satu rekan kita akan mencoba efek dari jari petir. Ini yang badannya paling besar, Yang paling besar di antara kita ya. paling keras. Wih. Coba. Meringis.
biasa. Udah belum? Udah cukup. Nah, ini Kang Arif mau nyoba. Kang Arif mau coba. Oh pengen Kak. nyoba? Enggak. Oh enggak. Kalau saya boleh nyoba Boleh, ya boleh, sebentar boleh. aja. Nah, ini Kang Najar juga pengen nyoba apakah bener nggak sih? Apa cuman acting gitu? Itu asli sakit, Pak. Asli sakit. Kalau gitu saya pengen ke WC dulu gitu. Pengen nangis. Wow. Dan ini rekan kita yang kedua yang ingin mencoba ya. Apakah Raja Jahanamnya juga keluar? Apa ceceng kreminya yang keluar gitu ya? Ini ada kaitannya sama dengan Satria Nusantara nggak, Pak? Ada. Oh, jadi atur pernapasan itu ya? Puasin aja, dikencengin itu, dikencengin. Yang kenceng banget. Nggak apa-apa dikencengin gitu lah. Yang 100% Pengen gitu. lihat ekspresinya itu. Jauh aja, Pak. Emosinya keluarin emosinya. Ini beda ini. Pakai air ini. Dia mah katanya polos Pak, jadi nggak apa-apa, boleh aja dilepasin gitu. Bedanya gimana? Apa yang membedakan menggunakan air sama menggunakan minyak, Pak? Energinya beda. Positif atau negatif, Pak? Positif kan. Masya Allah. Nah. Nah, ini luar biasa ini. Ini yang bisa nyentuh alam-alam bawah sadar ini, bisa energinya bisa ini. Ini nggak nyentuh ini ya. Nggak nyentuh. Nggak kuat Polos. beliau. Polos maksudnya itu gimana? Bersih ini. Bersih ya? Wih. Bersih. Oh, dia yang paling polos Pak. Kelihatannya sih, tapi dalamnya nggak tahu. Tapi nggak ada sakit apa-apa ya? Enggak. Nah, tadi kan kata Bapak bisa menyentuh alam sadar. Nah, itu bisa dimanfaatkan nggak oleh saya sendiri gitu? Bisa malah saya turunkan ilmu saya malah untuk dari petir ini. Kalau yang istilahnya nggak kesentuh saya mah bisa diturunkan. Coba dijadi petir Pak, jangan lama-lama. Memenuhi syarat begitu Ah. ya? Ini nggak apa-apa yang ini. Coba kaki Kak. Polos-polos aja ya dia mah. Biasa wae. Biasa wae. Saya biasanya ini ya, apa nanam pohon penangkal petir. Lahir hari apa? Sabtu. Bukan, Senin. Oh, Senin bunga lahir kanjeng Nabi ya. Luar biasa ya. Tapi kok ini nggak sakit ini, Mas? Nggak apa-apa. Sehat berarti. Sehat. Wow, Masya Allah, Alhamdulillah. Nggak ada. Dan gitu aja berarti cukup itu. Coba kepala. Berarti yang sehat mah nggak apa-apa berarti. Oh, Nah, kita nih buat teman-teman. berarti memang ada perbandingan ya. Nah, Berarti ke bawah energi juga berarti ini. Kalau saya itu kadang-kadang enggak. lemes. Aman berarti ya. Bersih. Berarti kalau ini salah satu teman saya yang ini nggak ada apa-apanya, jadi dipegang juga biasa-biasa aja gitu ya, polos gitu ya. Ini pentingnya orang sehat ya. Harus menjaga kesehatan, makan teratur, pola hidup bersih dan sehat. Oke, terima kasih. Luar biasa. Enggak ada apa-apa. Nah mungkin gini, tapi cangkengnya kok dipegangin. Mungkin Bang, ini di akhir video ya, barangkali ada tip and tricksnya untuk menjaga kesehatan agar tidak mudah terserang penyakit. Untuk jaga kesehatan kita yang pertama difokuskan dengan faktor pola makan. Ya, pola makan istilahnya kalau kita umur 40 tahun ke atas itu jaga untuk jangan makan yang istilahnya hijau-hijauan, terus santan. Itu mempengaruhi itu di badan. Harus pola sehatnya harus dijaga benar-benar karena kondisinya beda sama masih muda gitu. Kalau 40 tahun ke atas gampang hidrasi. Jadi penyakit itu udah kondisi kan melemah. Ya. Kalau kita makannya segala macam dimakan ya pasti penyakitnya bertumpuk. Nah khusus buat orang-orang jantung itu santan jangan diminum, itu santan, kol itu, kacang gitu. Tapi kalau kacang basah nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kalau yang direbus nggak apa-apa. Cuma kalau yang goreng-gorengan kurangi, nggak boleh. Berarti pada intinya kita harus jaga pola makan berarti ya. Nah, pola makan. Sama olahraga juga mungkin ya. Olahraga boleh, karena pembakaran di badan tubuh kita itu kan harus ada pembakaran untuk ini badan kita ini. Lemak gitu ya. Kalau kita nggak pernah olahraga pun ya tetap aja banyak penyakit juga. Ya udah Bang, mungkin terima kasih untuk session ini. Kita akan lanjut di konten selanjutnya. Mudah-mudahan Masnya sehat selalu ya Mas ya. Amin, amin, amin. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.